Bapak Ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi pelajarannya, masih membahas tentang fi fadilatil istighfar. Itu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farran minaz zahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi sab'ina marratan. Kita habisin aja karena hari ini adalah pertemuan terakhir menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. Biar nanti setelah Idul Fitri kita sudah bab baru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da adh-dhunubi ghafarallahu lahu fa huwa laha kaffaratun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikumudh dhunubu falyatlimul maghfirata bil istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dhunubu ahadikum falyastaghfirillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar ya'kulul dhunuba kama ta'kulun narul hatabal yabis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfar, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, siapa yang memohon ampun kepada Allah. Jadi kemarin kan arti istighfar adalah mohon ampun, minta ampun dari segala dosa yang kita perbuat, karena kita manusia tidak luput dari salah dan dosa. Enggak ada makhluk yang sempurna. Pasti semuanya punya salah dan dosa. Saya banyak dosa, kita semua banyak dosa. Jangan sangka ustaz kiai yang punya dosa, banyak dosa. Apalagi ustaz yang sering bicara, apalagi kiai yang sering bicara. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu mahfuzatuh. Siapa orang yang banyak ngomongnya,
banyak juga salahnya. Tuh, ya. Kalau omongan pasti lebih, kalau duit kurang. Kita nitip omongan nih, tolong ya sampai omongan ini nih ke si Anu, pasti nggak sama, pasti ada lebihnya. Tapi kalau duit kita titipin kurang sampai ke orangnya itu kemungkinan berkurang. Itu ya, tapi bagi ongkos jalannya ya, bagi ongkos buat beli bensinnya jadi berkurang kan. Udah ambil dari situ misalnya ya, jadi berkurang. Dan siapa orang yang mohon ampun kepada Allah, ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahfi, maka Allah mengampuni kepadanya sekalipun dia lari dari barisan perang. Ya, dia mohon maaf, minta ampun, sekalipun dia itu lari dari medan perang. Artinya apa? Dia berkhianat, teman-temannya maju, dia mau kabur. Dia mau kabur, dia mau takut, ya. Tetap diampuni nama Allah, tetap diampuni oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ditambahannya ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahbi. Siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahbi. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi berdiri sekalipun ia telah lari dari barisan perang. Ini kadang kita baca habis sholat. Tuh habis sholat aja kita masih disuruh istighfar, karena dalam sholat kita banyak lalai. Dalam sholat kita masih mikirin dunia. Dalam sholat jasadnya di masjid lagi sholat, tapi pikirannya ada di mana-mana. Ya, pikirannya ada di mana-mana. Makanya istighfar, singkat saja karena banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan. Tidak tetap berdosa orang yang beristighfar sekalipun ia kembali dalam sehari 70 kali. Jadi beberapa minggu yang lalu kita telah bahas tidak ada dosa yang membunuh kalau kita sering-sering baca istighfar. Minimal 100 dah kita baca. Nabi aja yang sudah dimaksud, sudah dijamin masuk surga, itu setiap hari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Itu Nabi.
yang sudah dimaksud, dijamin masuk surga, sudah punya tiket surga, sampai akhir hayatnya masih rajin ibadah kepada Allah. Udah diamalin ini, setiap hari minimal 100 istighfar. Udah, alhamdulillah. Cepet pakai tasbih, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Paling 2 menit kali, 1 menit, lebih dikit dah. Itu nggak ada dosa yang gunung. Dianalogikan, dicontohkan, kita lagi main ke pantai, kita bikin gunungan tuh dari pasir pantai. Ada angin lewat, nah tuh ke bawah tuh yang atas. Ntar ada angin lewat lagi, ke bawah lagi, ada angin lewat lagi, tiup lagi. Seperti itu contohnya. Ingat, ini adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar itu bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Itu taubatan nasuha. Syaratnya ada 3. Kita berjanji niat enggak ngulangi, enggak kerjain perbuatan itu lagi, kita tinggalin. Yang kedua, jangan diulangi lagi. Jangan, biasanya kan kita jangan tobat sambel gitu ya. Lu tobat sambel, maksudnya bagaimana sih? Lagi makan bakso, itu banyakan sausnya, banyakan sambelnya daripada baksonya. Ini mah namanya makan sambal pakai bakso, bukan makan bakso pakai sambal. Tuh, ibu-ibu tuh kalau makan bakso, makan mie ayam, itu sambalnya, sausnya, kepedesan tuh di situ. Aduh, pedes. Taubat, saya taubat, gak mau makan lagi. Besok makan bakso lagi, begitu lagi. Kayak orang lahirin, ya tuh kan, lahirin tuh ibu-ibu, ogah lagi dah, memang lahirin ogah lagi, sakit, lupa besok gunting lagi baik. Ya bu ya, 5, 11, banyak bener. Ya, jangan taubatan sambal tapi taubatan nasuha. Yang ketiga, kalau ada hak adami, minta maaf sama orangnya. Ya, misalnya nyakitin orang, minta maaf sama orangnya. Kenapa? Sekalipun kita udah minta maaf sama Allah, kita nangis darah sekalipun, tapi kita belum minta maaf sama orangnya, Allah nggak mau maafin. Itu yang kita fitnah misalnya. Atau bukan fitnah, tapi sendalnya kita colok, sendalnya kita ambil, taubat dah, gua nggak mau nyolong lagi. Taubat udah ditinggalin, udah nyesel, tapi sendal orang masih diambil baik, belum dipulangin, minta maaf. Itu kalau ada hak adami, ya, kalau punya salah sama orang. Nah, nggak ada dosa yang tetap kalau kita rajin istighfar. Di sini sab'ina marratan, kalau di sini 70 kali dalam sehari. Tapi kalau Nabi mengajarkan minimal 100 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu fa huwa laha kafaratun.
Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beristighfar sesudah berbuat dosa, nah ini, maka Allah akan mengampuni dosanya, karena istighfar itu adalah merupakan pelebur dosa. Ya Allah, kita mau umat Nabi Muhammad emang istimewa. Umurnya Siti wasab'in, umurnya 60 sampai 70 tahun. Umur paling pendek umur Nabi, umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat Nabi lain itu sampai ratusan. Umat Nabi Nuh paling muda 300 sampai 500, 600, 700. Tapi umat Nabi Muhammad Siti wasab'in, 60 sampai 70 tahun. Dicontohkan sama Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang umurnya 62 tahun 29 hari, siap-siap. Tapi gak ada tuh ya. Pak Haji Yoto, Pak Haji umurnya berapa? 70 tahun. Udah lebih. Ya. Kalau ada yang umurnya 62 tahun 29 hari, siap-siap dah. Pak Slamet berapa umurnya? Ini Pak Slamet bukan? Bukan. Oh bukan kan? Kira Pak Slamet. Iya. Oh Pak Salam. Bukan Pak Slamet, Pak Salam. Berapa? 63. 73. Oh 63. Pas nanti. Siap-siap. Ya sih. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu namanya umur, ya. Tapi Nabi bilangnya sab'in, asintin wasab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu, ya. Bonus tuh yang udah lebih. Itu diampuni karena istighfar itu pelebur dosa. Kenapa saya bilang umat Nabi Muhammad beruntung banget, padahal umurnya pendek-pendek. Tapi kalau berbuat dosa enggak langsung dihukum, enggak langsung dibalas. Ya, enggak langsung dibalas. Kalau umat-umat terdahulu langsung dibalas. Ya Allah, kalau misalnya dibalas umat Nabi Muhammad langsung, ngeri rasanya. Tuh. Ya Allah, tapi ini siapa orang yang beristighfar sesudah berbuat dosa, Allah ampuni dosanya. Karena istighfar itu melebur dosa, bagaikan tadi angin yang debu. Ya Allah, itu istimewa banget umat Nabi Muhammad. Istimewa. Melakukan kesalahan, melakukan dosa tidak langsung dibalas, tapi kalau dia istighfar diampuni. Luar biasa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasura ala ahadikum al-dhunubu falyatlu bil maghfirah bil istighfar. Apabila salah seorang di antara kamu semua banyak berdosa, maka mohonlah ampunan dengan istighfar.
Dah makanya tuh istiqomah itu dawamkan setiap hari nggak kurang dari 100. Nggak mestilah di masjid, nggak mesti lagi habis sholat, lagi berangkat kerja di motor baca aja istighfar, sholawat yang banyak. Tuh. Lagi goreng tempe boleh Pak Ustaz saya istighfar, boleh. Tuh. Lagi gosok boleh, boleh. Lagi gosok sambil istighfar. Jangan lagi gosok nyetel HP lagu-lagu Juragan Epak. Maka boleh, tapi lebih baik kalimat-kalimat thayyibah. Gitu. Ya. Istighfar, lagi jahit istighfar. Itu. Ya. Wah, kayaknya saya belum istighfar nih 100 kali. Lagi naik motor baca. Gitu. Ingetin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kasurat dzunubu ahadikum falyastaghfirillah." Apabila telah banyak dosa-dosa salah seorang dari kamu, maka mohon ampunlah kepada Allah. Ini sama bedanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru ya'kulul dhunub kama ta'kulun narul khatabal yabisa. Istighfar itu dapat memakan dosa-dosa sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Kan kalau kayu kering kita bakar, kan cepat banget tuh, ya. Cepat banget kebakarnya. Nah itu bagaikan kita punya dosa, kita istighfar, maka istighfar itu memakan dosa-dosa kita sebagaimana api memakan kayu yang kering. Cepat jadinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar tajlibur rizqah. Memperbanyak istighfar itu dapat menarik datangnya rezeki. Alhamdulillah ya Allah. Selain menghilangkan dosa-dosa, istighfar itu juga bisa menarik rezeki. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfar. Banyak-banyaklah kita baca istighfar. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyaklah membaca istighfar, karena siapa yang banyak baca istighfar, maka Allah menjadikan kepadanya dari setiap duka dan keprihatinan menjadi lapang, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib.
Dalam ayat ada tuh, boleh dijadiin amalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau itu takwa. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau ini istighfar, siapa orang yang rajin istighfar, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dan juga Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ya. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia,